Selamat malam anak-anak, selamat belajar. Tentunya pada malam hari ini Pak Budi ingin menyampaikan tema 6, pembahasan latihan soal. Anak-anak, di tema 6 ini kalian semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Seperti matematika yang kemarin itu bahkan sudah dijelaskan dengan benar-benar, namun pasti ada kesulitan. Nah, karena itu tolong simak setiap kali video maupun apapun penjelasan dari Pak Budi, pesan dari Pak Budi. Video ini saya rekam pada waktu malam, mungkin kalian bisa simak di pagi hari, sore, ataupun kesempatan kalian. Namun jangan terlalu terlambat sehingga kalian bisa mempelajari ini dan kalian gunakan untuk acuan mengerjakan pekerjaan kalian, yaitu di ulangan tengah semester. Begitu, Ananda. Jadi Pak Budi akan share ya, pekerjaan tema 6. Kelihatannya ini. Bentar. Ini latihan tema 6. Oke. Ananda dari nomor 1 itu adalah manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Ini untuk belajar apa ini? Untuk belajar bersosialisasi ya, dan mudah memahami perbedaan. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami suatu perbedaan tertentu dengan orang lain, cara berpikir dan sebagainya, sehingga kita kadang-kadang memaksakan diri. Wah, kehendak saya seperti ini, oh ya, sebaiknya seperti ini. Jadi tanpa melihat bagaimana kemungkinan terbaiknya, sehingga perbedaan masing-masing orang ini dimiliki. Ya, sudah saya jelaskan secara jelas. Setiap daerah memiliki berbagai macam suku adat kondisi, menunjukkan adanya keberagaman. Kita itu beragam. Keberagaman itu dari ragam atau macam-macam ya. Keberagaman artinya kondisi ya, yang menunjukkan ada berbagai macam ya, perbedaan. Manfaat keberagaman ini bisa saling menghargai. Jadi ada menghargai, ya. Kamu menghargai temanmu, ya. Pak Budi menghargai keberagaman kalian. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang cara berpikirnya masih ya seperti anak-anak. Nah, ini perlu dipahami. Jadi saya tidak akan memaksakan kalian sampai harus memahami Pak Budi betul-betul ya. Nah, ini ada kesempatan bertanya. Oh, kalian tanyakan ya. Konsep pembangunan Masjid Istiqlal ya dan Gereja Katedral. Katedral itu di Jakarta ini ya secara berdekatan. Ini tujuannya untuk persatuan dan kesatuan. Konsep itu ya, pemikiran dasar, ya, pemikiran yang mula-mula katanya, ya. Dan itu sudah saya beritahukan. Oh, konsep konflik, gitu, ya, itu artinya apa? Yang memahami betul ya, yang mendengarkan pada waktu apa? Pada waktu pertemuan ya tahu, gitu, ya. Tapi yang tidak menyimak ya, pada waktu pertemuan ya tidak tahu. Tema puisi itu tentang sahabat ya, nah ya, kalau kamu simak ada berapa baris? Ada 8 ini. Kamu lihat itu 1, 2, 3, ya, 4, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ya. Ada 2 baris, 4 baris. Ini saling menghargai ya. Saya tadi ini ya, sampai ini saling menghargai. Nah, tadi sebentar.
Sampai ini keberagaman, saling menghargai, konsep persatuan dan kesatuan, terus sahabat 8, ya, terus nomor 7. Sekarang bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima. Kata lain rima itu disebut sajaan Anda ya. Ini aspek pengetahuan saja ini. Aspeknya rendah Mas ya. Kemudian beberapa bait, ini berapa bait? 4 ya. Ya, untuk nomor 8. 4. Kemudian perkebunan merupakan salah satu mata pencarian masyarakat ya di dataran tinggi. Tumbuhan dan hewan merupakan ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, bisa dilestarikan. Indonesia merupakan negara agraris, sumber daya alam yang bagus dilakukan. Ya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam ini kita melakukan apa ya? Sebaiknya melakukan pertanian, ya, agraris, pertanian, agri, tanah, tentang tanah. Tanaman pangan, nah jelas kalau ini tanaman padi. Kalau tebu enggak, bukan tak pangan ya itu ya. Ya. Yang tanaman pangan adalah ini C, ya, padi, palawija, sayuran. Ya. Kolase ini 2 dimensi, nak. Ya. Karya seni yang terbuat dari berbagai foto atau gambar disebut montase. Anak-anak cepat atau lambatnya dinyanyikan lagu, tempo lagu, ya. Nama lain dari lambat sekali, ya, tempo, ya. Cepat lambatnya itu tempo ya, tempo dari sebuah lagu. Largo, sudah ini juga banyak yang. Kalau ini yang tidak sempurna ini adalah belalang. Ini belalang, keliru ya. Ini belalang. Belalang, ya. Belalang. A. Belalang. A. Nah, ini. Ananda yang selanjutnya. Nama lain dari kepompong adalah pupa. Kemudian upaya pelestarian hewan yang harus dilakukan. Menindak dengan tidak tegas. Jadi, kecuali ya. Ini yang kecuali. Kemudian tumbuhan dan hewan yang berperan untuk apa ini? Menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan. Jadi hewan dan tumbuhan ini untuk menjaga keseimbangan. Sudah dipahami di sekolah. Sebutkan manfaat keberagaman. Nah, ini. Keberagaman ini bermanfaat untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, ya. Bahwa kita itu satu bangsa, satu bangsa yang satu saudara, tidak terpecah-pecah. Alat pemersatu bangsa, kemudian menambah pendapatan nasional. Nah, dengan ada beragam itu, kenapa? Karena banyak orang luar negeri yang kepengen tahu ya Indonesia, macam-macam sukunya, ya, macam-macam adat istiadatnya. Kemudian yang berikutnya, bisa sebagai ikon pariwisata. Ikon itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan itu, ya. Yang genap atau yang ganjil ya itu ya. Kalau enggak genap. Ikon sebagai tanda, ya, sebagai cap, sebagai mark, ya, trademark atau merek dagang, ikon, kekhususan sebagai pariwisata, untuk pariwisata. Jadi ini bisa untuk daya tarik juga pariwisata ya. Dengan datangnya orang luar negeri ke Indonesia ya, merupakan ciri khusus ya. Sebutkan manfaat keberagaman agama ini ya. Solidaritas yang tinggi ini memperkaya
Ilmu pengetahuan saling menghormati antar umat beragama dalam ilmu agama. Ini yang jelas. Nah, kita simak puisi ini, cita-citaku ini, ya. Setelah itu kamu pahami, ya. Itu tentang apa? Cita-cita menjadi dokter dan bercerita tentang apa? Ya, bercerita tentang seseorang yang bercerita keinginannya menjadi dokter, bisa membantu banyak orang lain, ya, dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, ini cita-cita yang baik sekali. Ya, kamu pun juga punya cita-cita. Ya, sudah saya tanyai satu-satu. Ya, ada yang kemarin Pak Budi cari nganu apa ya, yang dari beberapa tempat itu Pak Budi suruh dipaksa cita-citanya apa. Nah, ya kalau belum punya cita-cita itu ya bagaimana ya, kita harus memiliki ya. Kenapa? Karena cita-cita ini bisa mendorong kita untuk giat, ya, giat untuk mempersiapkan diri kelak kemudian hari. Jadi tidak hanya ingin mendapatkan nilai bagus saja. Jadi walek itu hanya pengetahuannya saja ya. Jadi penting bisa menggarap soal, ya. Dia tidak mempersiapkan dirinya, gitu ya. Jadi konsep untuk belajar ya itu bukan untuk hanya mendapatkan nilai yang tinggi, gitu. Sebab kalau hanya nilai yang tinggi nanti hanya pengetahuanmu saja yang banyak, tetapi sikap, ya, sopan santun, cara bermasyarakat, cara berbicara kepada orang yang lebih tua, ini harusnya sopan, ya. Bukannya sopan itu berarti tidak bukannya takut, ya. Sopan ini merupakan menganggap bahwa perasaan yang menghargai kepada orang lain. Itu ya. Ya, Nak. Nah, ini masih maaf ada suara-suara rekaman di tempat lain, ya, Ananda. Terlalu keras itu, ya. Sebentar ya Ananda, saya perlihatkan ini. Tolong ini kalau ini terlalu lama, kasihan kalian ya Nak ya. Maaf. Apakah yang dimaksud dengan seni tari? Nah, seni tari ini adalah merupakan salah satu bentuk seni ya, dalam kehidupan masyarakat tradisional, ya, dalam bentuk gerakan, ya, yang berisi apa? Cerita, ya, pengungkapan perasaan dan sebagainya, ya, boleh begitu. Kalau begini saja juga sudah boleh. Contohnya, maaf Pak Budi, keselak ini. Tari pendet atau tari Bali, tari piring, ya, dari Sumatera Barat, ya. Kalau tari Bali itu banyak sekali ya. Tari Saman dari Aceh, tari Remo dari Jawa Timur, ya. Tari Bedoyo Ketawang dari Jawa Tengah, ya. Banyak sekali tari yang bisa. Tari Tortor itu dari mana? Ya, kamu lihat itu, ya, nanti. Boleh, boleh, yang lain boleh. Yang perlu kalian hafal, hanya contoh aja kok ya. Contoh. Jadi, namun sedemikian rupa kalian harus juga memahami ya, tari-tarian yang lain di tempat lain. Gitu. Tangga nada pentatonis. Penta itu adalah 5 ya. Tone itu suara, 5 nada ya. Terdiri dari 5 nada ya. Jelas sekali ya. Anak-anak, kata berkembang biak dengan cara bertelur. Jelaskan. Pertama kali telur, boleh katakan telur, ya, atau kamu gambar telur, nanti bisa juga. Kemudian usianya menetas 10 hari, terus berudu, ya, terus kamu gambar berudu, ya, boleh, ya. Terus, ya, kemudian memiliki
insang karena dia masih insangnya nanti lama-lama akan hilang ya 3 minggu kemudian ya insang akan tertutup oleh kulitnya kemudian dia tumbuh kaki belakang pada usia 8 minggu ya beradat ya dan berubah menjadi katak yang berekor. Nah, ekor kemudian memendek, kemudian hilang gitu ya. Hilang. Ya. Dan ia bernafas dengan paru-paru. Ada yang kemarin bernapasnya sama apa? Kulit ya, memang kulit. Ada yang kulit. Bukan pura-pura ya, paru-paru. Setelah pertumbuhan ya menjadi katak dewasa atau katak sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Itu bisa kalian urutkan menurut kata-kata kalian sendiri. Tidak harus persis seperti itu. Metamorfosis tidak sempurna. Yang dimaksud dengan ya, Iwan ya, tidak. Yang dimaksudkan adalah Iwan ini bentuk tubuhnya tidak berubah secara total gitu ya. Jadi metamorfosis sempurna ini kalau kupu-kupu ini kan berbeda, tadinya ulat menjadi kupu-kupu kan berbeda. Kalau yang tidak sempurna ini dari lahir ya, dari lahir tidak mengalami perubahan yang begitu berarti. Misalnya ya antara nimfa dengan belalang itu ya hampir sama. Itulah anak-anakku, nanti akan saya kirimkan ya kuncinya ya. Kalian bisa melihat secara dan ini anak-anak prinsip untuk belajar kalian perlu merubah prinsip belajar kalian. Belajar itu ya sebenarnya yang terpenting di sini adalah dengan senang, ikhlas. Ya. Mau mencari pengetahuan. Pengetahuan ini sebagai alat. Ya, sebagai alat. Kemudian pembelajaran juga sebagai alat. Sebagai alat apa? Sebagai alat batu loncatan. Jadi belum tentu seseorang bisa menguasai dengan cara hafal dan sebagainya. Yang jelas melatih sikap, kemandirian, keterampilan kita, kemudian justru pengetahuan yang ketiga. Nah, dalam hal ini pengetahuan ini mudah berubah. Di zaman kakekmu itu pembelajaran tentang ilmu bumi dan antariksa itu hanya dipelajarkan nyampe pada ya planet matahari tata surya. Sekarang kalian sudah bisa memahami ya tentang adanya galaksi. Kemudian untuk teknologi mungkin radio, televisi, handphone paling seperti itu kalau dulu. Nah, sekarang sudah ada AI, articulate intelligence. Nah, demikian perkembangan zaman saat ini, ya, kalian bisa memahami lebih banyak. Gitu. Namun keterampilan dasar yang perlu kalian pahami seperti kalian kemampuan menghitung, nah ini ya masih diperlukan. Sehingga jangan kalian lupakan. Kemudian prinsip kejujuran, sikap kejujuran ini perlu kalian kuasai. Kejujuran. Ya. Apa gunanya kalian tidak bisa hidup tanpa kejujuran? Kejujuran adalah merupakan modal dasar
dan mata uang yang bisa berlaku di mana saja. Ya. Sikap sopan, sikap memahami norma-norma, ya. Kemudian kedisiplinan, ketangguhan diri, sabar, dan sebagainya. Jadi karakter-karakter inilah yang perlu kalian pahami. Nah, kemudian kalau misalnya kamu kesulitan, itu kamu jangan mau-mau bertanya. Ya, ketika PTM ketemu Pak Budi, ngomong. Ya. Jadi kadang-kadang itu kamu eh, tidak mendengarkan informasi. Informasi itu penting. Nah, sekarang ini informasi yang paling penting. Begitu anak-anakku. Jadi tidak ada yang sulit. Sebenarnya hari ini akan saya sampaikan untuk tema ketujuh. Saya khawatir sekali kalau kalian terlalu panjang durasi dari video ini. Ya, saya terkesan sekali kepada Rendra ya, bukan Randy. Kalau Randy ini mana salah tiga ya, Randy. Kemudian Beta, kemudian siapa itu? Cynthia yang baru belajar bahasa Indonesia. Selamat mempelajari ya bahasa Indonesia-nya Pak Budi terlalu bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemungkinan kalian bisa memahami juga untuk berbahasa Indonesia, dan pemahaman untuk materi-materi ini ya. Mungkin kalau di kelas kalian di kelas 5 ya, ada yang kelas 4 materi-materi ini tidak apalah. Yang penting kita saling bisa memahami satu sama lain. Pesan untuk anak-anak yang belum share ya, kalian bisa hitung sendiri. Kalian sudah mampu sampai di mana. Gitu ya Nanda. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian, orang-orang yang terdekat di kalian, bahwa sampaikan pesan saya bahwa belajar itu perlu. Bahwa belajar itu tidak hanya menghafal, tidak hanya memahami, tapi mencoba untuk berkarya. Sudah beberapa kelompok yang memberikan karya-karyanya yang sudah saya sampaikan dan sudah saya share hasilnya. Saya katakan salut. Ada yang sudah berpuisi, ada yang terpaksa berpuisi berbahasa Indonesia bagus sekali. Kemudian ada yang sudah menyanyikan lagu-lagu ya, lagu-lagu yang saya suruhkan bagus sekali. Namun nanti kalau kita ketemu kembali, kita bisa belajar bersama ya dengan Pak Budi. Terus kita harapkan masa-masa pandemi ini segera berakhir. Tidak usah kita sesali, kita tidak usah mengeluh. Namun mari kita bersyukur bahwa kita masih dikaruniai kesehatan, bisa ketemu dengan teman-teman kita, bisa berkomunikasi, saling menguatkan satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih.